Acara ini didukung oleh Anda masih menyaksikan liputan Metropolis Siang. Pemirsa, seperti janji kami sebelumnya bahwa di segmen ini kami akan menghadirkan informasi khusus ini terkait dengan arus balik Lebaran 2024, di mana kita akan menyaksikan atau melihat secara langsung seperti apa pantauan terkini di pintu tol Keramasan. Sudah ada rekan reporter kami Rara Evisra dan juru kamera Heru Wahyudi di sana. Halo, assalamualaikum, selamat siang Rara. Waalaikumsalam, selamat siang rekan Firza. Baik, Rara, memasuki Lebaran keempat ini ya. Seperti apa pantauan Anda, situasi terkini di pintu tol Keramasan? Apakah sudah bisa dikatakan ini puncak arus balik Lebaran 2024 sudah berlangsung di sana? Silakan Rara. Baik, terima kasih Firza. Saat ini Rara bersama juru kamera Heru Wahyudi sedang berada di gerbang tol Keramasan. Hari ini merupakan H+4 Hari Raya Idul Fitri 13 April 2024. Yang mana dari pantauan kami sejak pukul 7 pagi terpantau sudah mulai ramai didominasi kendaraan pribadi dengan tujuan mayoritas menuju ke Jakarta, Firza. Baik, artinya ini bisa dikatakan arus balik lah ya, karena rata-rata memang dari daerah di Sumatera menuju ke daerah Pulau Jawa seperti Anda sebutkan, mungkin melalui plat-plat yang Anda saksikan didominasi oleh kendaraan menuju ke Pulau Jawa. Kalau hari ini, kalau berdasarkan gambar yang Anda hadirkan bersama rekan juru kamera Heru Wahyudi, ini kami melihat sepertinya tidak terlalu ada penumpukan kendaraan di pintu tol. Bisa dijelaskan Rara, apakah memang kondisinya cukup lengang di sana? Baik, untuk arus lalu lintas ini cukup lengang, Firza. Terpantau sejak pukul 7 hingga pukul 10 siang tadi. Kami mendapatkan data untuk H+ Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah ini sekitar 4.000 kendaraan yang sudah berlalu lalang atau bertolak balik ke kampung halaman. Dan untuk H+2 ini jumlah kendaraannya yang melintas sebanyak 16.700. Dan untuk H+3 jumlah kendaraan yang melintas sudah 16.600, Firza. Baik, Rara, kalau dari data yang Anda miliki ya, ini kalau untuk perbandingan dengan pada waktu mudik kemarin begitu, adakah memang persamaan yang menuju dan juga balik lagi begitu? Apakah ada persamaan di H+4 ini, Rara? Baik, dari data yang kami peroleh dari manajer transaksi tol Keramasan Pak Sumarno mengatakan bahwa tahun 2024 ini dan jika dibandingkan dari tahun sebelumnya 2023 ini untuk data pengemudik yang berkunjung atau bertolak balik itu sama, Firza. Baik, baik sama. Kalau untuk kondisi cuaca sendiri, berdasarkan pantauan Anda di sana, seperti apa, Rara? Sejak pukul pagi tadi, 7 pagi tadi, maksud kami, Firza, ini terpantau cerah dan sampai saat ini juga terpantau cerah, bisa dilihat di belakang saya, Firza. Untuk cuaca terbilang aman dan kondusif. Cukup terik ya di sana ya, Rara ya. Ya, Jika untuk permasalahan kita juga mendapatkan informasi ada kecelakaan yang terjadi berdasarkan data yang Anda terima, apakah Anda bisa mengupdate informasi tersebut, Rara? Baik, untuk pelayanan terkait tol gerbang Keramasan sendiri, kami sudah terhubung dengan manajer transaksi tol Keramasan, Bapak Sumarno. Selamat siang, Bapak. Selamat siang. Ya, didampingi oleh pihak kepolisian juga ya, Pak. Dari PJR Kapal Ketung, Bapak Kanit AKP Edi Mulyono. Pak, hari ini merupakan hari keempat Hari Raya Idul Fitri ya, Pak. Dari pantauan Bapak sendiri untuk arus balik sendiri untuk kendaraan, ini didominasi untuk kendaraan apa saja? Jadi bisa kami laporkan dari gerbang tol Keramasan untuk kendaraan didominasi kendaraan pribadi yang mengarah dari Palembang. Lalu untuk pelayanan sendiri yang disediakan oleh pihak tol Keramasan sendiri apa sih? Jadi untuk antisipasi kami balik ini menambahkan gardu yang sebelumnya kita ada 4 gardu dengan 2 entran 2 exit. Kami melakukan pertambahan menjadi 3 entran 3 exit, jadi secara keseluruhan kita ada 6 gardu. Untuk pengguna jalan yang saldonya kurang, kami juga siapkan top up, di mana top up sendiri kami ada Bank Mandiri, BNI, BCA, dan BRI. Lalu untuk penumpukan untuk top up sendiri, apakah ada antisipasi sendiri dari pihak tol sendiri? Kami untuk top up sendiri kami
pastikan setiap top up ada 2 petugas untuk mengantisipasi itu. Jadi untuk penumpukan aman. Lalu Pak, untuk mengantisipasi hujan seperti itu Pak, atau curah hujan atau cuaca yang itu bagaimana Pak yang tahu sendiri? Untuk menghadapi curah hujan yang cukup tinggi, dari pihak tol kami ada petugas, yaitu petugas patroli kapal betung, dan juga dibantu dari Bapak Kepolisian PJR di sini. Juga ada tim kami, Kamtib, di mana mereka akan melakukan observasi setiap 30 menit sekali untuk membantu kendaraan yang terkendala di jalan. Apa itu jumlahnya? Dan di mana saja titik? Jadi kami ada titik-titik yang sudah kami siapkan, ada di rest area 360 dan juga di rest area 347 jalur Ambon, dan juga personil dari kepolisian standby di Gerbang Tol. Lalu untuk peningkatan sendiri Pak, jika dilihat dari pandangan seorang manajer transaksi sendiri Pak, dari tahun sebelumnya, apakah mengalami peningkatan? Untuk lalin yang melintas tahun ini dengan tahun 2023 relatif stabil. Apakah ada antisipasi ataupun peraturan yang perlu ditaati oleh pengendara khususnya yang ingin menyeberang ke pulau atau menggunakan jalur tol Kramas? Kami menghimbau kepada pengguna jalan sebelum bepergian atau berangkat harus balik, pastikan kendaraannya sehat, saldo di tolnya cukup, dan patuhi rambu-rambu kecepatan yang ada di jalan. Terima kasih Bapak Sumarno dan juga PJR yang Firza. Ya, Rara, mumpung masih Anda masih di sana, bisa Anda tanyakan. Tadi ada Bapaknya mengatakan bahwa difungsionalkan ya untuk banyak sekali petugas-petugas setiap 30 menit sekali jika ada kendala untuk para pemudik atau yang ingin melewati tol. Apakah ada laporan kendala apa saja yang dihadapi oleh para pemudik khususnya di tol Keramasan, Rara? Mau lebih tanyakan, dan juga sekaligus mungkin ada data kecelakaan yang dia dapatkan juga. Silakan, Rara. Baik. Bapak, tadi kan juga disampaikan bahwa ada petugas yang berpatroli ya Pak untuk menjaga arus lalu lintas khususnya di jalan tol sendiri. Yeah. Apakah ada yang masih mengganjal ataupun suatu peristiwa yang terjadi Pak selama dipantaunya arus sendiri Pak? Alhamdulillah untuk ruas kami sepanjang arus mudik ini untuk kendala masih aman. Beberapa kendala paling ban bocor ataupun BBM kurang. Baik, Rara. Juga saya titip pertanyaan, kan ada Bapak Polisian juga di sana. Kita ketahui bahwa ada larangan untuk truk-truk bertonase besar kecuali yang membawa BBM dan juga sembako ya yang diperbolehkan. Apakah masih banyak truk-truk bermuatan besar yang melanggar, mungkin yang harusnya tidak boleh melintas tapi masih melintas di tol, Rara? Baik, sekarang saya ingin bertanya kepada Bapak Edi Mulyono mungkin ya Pak ya. Pak Edi, ini kan bahwasanya kita sudah dikeluarkan peraturan yang mana truk bertonase besar itu tidak diperbolehkan melintas ya Pak ya, hanya saja truk yang bermuatan sembako saja. Apakah dari pantauan Bapak Edi ini sudah melihat truk bermuatan tonase sendiri? Itu sampai saat ini tonase yang tidak boleh melintas sudah disekat di kabupaten-kabupaten, termasuk Banyuasin, itu tidak boleh jalan. Tidak ada ya? Tidak ada. Sampai saat ini baik dari Lampung itu juga tidak ada masuk ke tol. Jadi kita keluarkan ke jalan alternatif. Jadi terpantau aman ya Pak ya, tidak ada yang melintas. Baik, Firza. Baik, data berdasarkan, sekali lagi kami ingin mengupdate Rara, kan kami mendapatkan informasi bahwa ada satu kecelakaan ya yang terjadi di sana. Mungkin Rara bisa mengupdate kepada Bapak Polisi, khususnya bagian lantas. Mungkin bisa diupdate Rara, seperti apa kondisinya, lalu apa memang kapan kejadiannya dan lain sebagainya. Bisa Rara update, tolong Rara? Baik Firza, untuk peristiwa kecelakaan tersebut, kami mendapatkan informasi bahwasannya peristiwa tersebut terjadi di kilometer 240, yang mana untuk korban sendiri sudah diamankan dan untuk saat ini kondisinya sudah mulai membaik, Firza. Baik, nah untuk permasalahan untuk memastikan bahwa kemacetan ini bisa tentunya diurai ya, tidak ada penumpukan kendaraan khususnya, bagaimana mekanisme yang dilakukan atau skema yang dilakukan oleh pihak Satlantas untuk memastikan bahwa jalur arus balik lebaran ini dapat ramai lancar, Rara? Baik,
Pak Edi, ini kan sudah mulai memasuki puncak arus balik ya, Iya. Pak ya. Bagaimana dari pihak Satlantas sendiri untuk memastikan agar kondisi jalan ini tetap lancar? Kita melaksanakan patroli. Jadi kita melaksanakan patroli mobile dari 367 sampai 330 sesuai dengan kilometer dari kapal betung. Ada berapa personil, Pak Edi? Personil itu ada 6, ya, dipimpin untuk patrolinya dipimpin Pak Panit, ya, itu Ida Arispati. Saya sendiri di sini untuk mengantisipasi kepadatan pintu masuk. Demikian. Baik, kan Firza. Baik, Rara, terakhir mungkin Anda bisa tanyakan sekali lagi apakah puncak arus balik Lebaran ini bisa dipastikan terjadi pada hari ini atau justru besok atau justru Senin, jangan-jangan, karena mengingat ada sebagian kantor juga masih libur di hari Senin, Rara. Dan terakhir juga bisa diberikan mungkin Bapak polisinya untuk memberikan himbauan khususnya kepada para pengguna kendaraan yang akan melintas, Rara. Baik, mungkin kepada Bapak Sumarno untuk puncak arus balik sendiri, Pak. Mungkin bisa dipastikan ya Pak, apakah bisa terjadi pada hari Minggu atau mungkin Senin, Pak? Kalau secara lalin kami lebih ke hari Senin, karena hari Senin terakhir cuti dan ada kemungkinan untuk ruas tol Bakter maupun terbuka sendiri ada tarif diskon ya. Jadi antisipasi kami di hari Senin. Bapak Sumarno, dan terakhir kami ingin bertanya kepada Bapak Edi untuk himbauan nih Pak, berikan himbauan khususnya pada pemudik ini untuk bertolak balik ke kampung halaman. Ya, saya menghimbau kepada pemudik untuk antisipasi, menjaga kesehatan, dan nanti apabila capek kita istirahat di rest area yang terdekat. Nah, gunakan apabila sudah capek betul, ya jangan dipaksakan. Kita ada rest area, silakan istirahat. Baru nanti kalau sudah fit kembali kita melanjutkan perjalanan. Demikian. Terima kasih Bapak Edi dan juga Sumarno. Ya Firsa, itulah tadi reportase kita live report di gerbang tol ke Ramasan. Tentunya program kita ini disponsori oleh Herbabun. Baik, terima kasih. Studio, Firsa. Baik, terima kasih Rara, Evi, Sera, dan juru kamera Heru Wahyudi melaporkan langsung seperti apa situasi terkini jelang puncak arus balik Lebaran tepatnya di pintu tol Keramasan. Selamat bertugas kembali Rara, salam untuk semua rekan-rekan di sana.